Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Fatih Satawan, NIM D1A 020423, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang reformasi peradilan anak dari keadilan retributif ke keadilan restoratif. Di suatu negara, tidak ada sistem hukum yang bersifat abadi. Sistem hukum tersebut akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman atau dinamika masyarakat. Jika suatu sistem hukum dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma hukum yang berkembang dalam masyarakat, maka sistem hukum tersebut haruslah diubah. Itulah keunikan dari hukum. Akan selalu berubah seiring dengan perkembangan pola pikir masyarakat di suatu tempat. Salah satu sistem hukum yang saat ini sudah berubah adalah sistem hukum peradilan pidana terhadap anak. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam hukum pidana anak di Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif atau restoratif justice yang berbeda dengan keadilan retributif yang menekankan keadilan pada pembalasan. Selanjutnya, kenapa sih sistem hukum peradilan pidana anak itu harus berubah? Karena sistem peradilan pidana anak yang dulu diwakili oleh rezim Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dianggap sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip dan semangat hukum yang berkembang dalam masyarakat kita saat ini. Sehingga digantilah dengan rezim hukum yang baru dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang biasa kita singkat dengan sistem SPPA, yang secara resmi menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, maka terjadilah era baru perubahan paradigma hukum dalam peradilan pidana anak dari yang dahulunya bersifat absolut dan masih menggunakan pendekatan paradigma hukum yang lama yang selalu mengedepankan bahwa setiap anak yang melakukan perbuatan pidana harus dibalas dengan hukuman yang setimpal atau kita kenal dengan istilah hak membalas secara setimpal atau ius talionis, di mana pendekatan tersebut tidak jauh berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Berubah dengan pendekatan sistem hukum yang lebih humanis, yang lebih mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Dalam Undang-Undang SPPA, pendekatan keadilan restoratif atau restoratif justice ini dapat kita lihat dalam pasal 1 angka 6 yang menyebutkan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku ataupun korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadilan semula dan bukanlah pembalasan. Undang-Undang SPPA yang berlaku efektif sejak tanggal 31 Juli tahun 2014 bertujuan untuk menjaga harkat,
dan martabat anak dengan pendekatan restoratif justice, di mana seseorang anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana anak itu sendiri. Oleh karena itu, SPPA tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak tersebut sebagai pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi yang dimaksud sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Hal demikian akan sejalan dengan tujuan penyelenggaraan SPPA yang dikehendaki oleh dunia internasional. Baik, demikian presentasi saya ataupun penyampaian materi saya pada video kali ini mengenai reformasi peradilan anak dari keadilan retributif ke keadilan restoratif. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Lebih kurangnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.